rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau uh, dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arif? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun, itu informasi sementara itu ada sebanyak uh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin, dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus sekarang. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women's Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Bandar Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ayo turun lo damam mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Buki, penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji, hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan, hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beraskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Buki, Pauah, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3 sampai 5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko. BNPB ini keadaan di klaster Lumen Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan? Bagaimana rekan Arin?
Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus Kanarin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women's Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Anh turun lo damam mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus sekarang. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tolong banget pada BNPB. Ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Bandar Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dun Sanak semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan Arun. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, kan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3 sampai 5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
BNPB. Ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dun Sanak semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. Ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arin. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beraskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanya sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut, rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang ke Kepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini, rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arin. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan? Bagaimana rekan Arin?
Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus kemarin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women's Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini di keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa. Sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut, rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini, rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan? Bagaimana rekan Arin?
Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus sekarang. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Bandar Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beraskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya menginformasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3 sampai 5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dun Sanak semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. Ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan hari. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan?
Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanyut terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanyut terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini di keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa. Sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang. Dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beraskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya menginformasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Ini mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dun Sanak semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arin. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dama mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanyut terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanyut terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dun Sanak semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini, rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ayo turun lo damam mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanya sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. Ini keadaan di klaster Women's Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini?
Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus kemarin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanyut terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya, sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arin. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanyut terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanyut terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang ke Kepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini, rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arin. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus sekarang. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women's Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Anh turun lo damam mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanyut terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini di keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa. Sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang. Dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya menginformasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dun Sanak semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam Mang Beko. Ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan hari. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan?
Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beraskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan hari. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan? Bagaimana rekan Arin?
Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik, terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini, rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arin. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan? Bagaimana rekan Arin?
Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus kemarin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang ke Kepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanyut terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanyut terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan, serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya, sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ayo turun lo, dah memang beko. BNPB ini di keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus sekarang. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. BNPB ini keadaan di klaster Women Park ini air udah sampai segini. Nih mobil-mobil semua sudah pada ini, tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang, air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dun Sanak semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanyut terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya, sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Main Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. Ini keadaan di klaster Main Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut, rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga, karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women's Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arin. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan? Bagaimana rekan Arin?
Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus kemarin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanyut terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya, sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini, rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan? Bagaimana rekan Arin?
Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus Kanarin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus sekarang. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beraskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dun Sanak semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. Ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanyut terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanyut terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beraskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3 sampai 5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ayo turun lo damam mong beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut, rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan? Bagaimana rekan Arin?
Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus Kanarin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik, terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanyut terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanyut terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini di keadaan di klaster Women's Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini, rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan? Bagaimana rekan Arif?
Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus kemarin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women's Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Anh turun lo damam mang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. Ini keadaan di klaster Women's Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut, rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga, karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini?
Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus kemarin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arin. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanyut terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beraskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanyut terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini, rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus sekarang. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko.
Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus sekarang. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beraskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dun Sanak semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Anh turun lo damam mang beko. Ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini?
Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus sekarang. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik, terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beraskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3 sampai 5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dun Sanak semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan hari. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini, rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke baik, apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini rekan? Bagaimana rekan Arin?
Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus sekarang. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanyut terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya, sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang ke Kepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya dun sana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo damam mong beko. BNPB ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arun. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beraskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3 sampai 5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
BNPB. Ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dun Sanak semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ayo turun lo, damam mang beko. BNPB. Ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arin.
Yang pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak. Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus rekan Arin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanyut terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari. Kenaikan ini terus bertambah hingga pukul 5:30 subuh tadi. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar jembatan, sekitar pukul 5:30 subuh itu, kondisi penyangga jembatan sudah dipenuhi dengan kayu atau batang pohon yang cukup besar, sehingga penyangga jembatan harus menahan kayu dan derasnya debit air mulai jam 5:30 subuh. Lalu pada pukul 6 subuh, masyarakat berinisiatif untuk menutup jalan agar tidak dilalui oleh masyarakat. Jembatan baru hanyut sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu yang sangat cepat dan deras air yang sangat tinggi. Jembatan hanyut semuanya, baik dengan kayu-kayu yang menyangga jembatan serta juga dengan seluruh konstruksi jembatan hilang, mulai dari penyangga hingga dengan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Seperti itu rekan. Apakah ada korban luka maupun jiwa saat jembatan yang biasa ditapaki oleh masyarakat ini akhirnya putus diterjang banjir, rekan? Baik, alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena memang masyarakat sudah berinisiatif sejak debit air Batang Kuranji meningkat untuk menutupi jalan dan memberitahu kepada para pengendara yang hendak melintas agar tidak melintas, dan kondisi jam 7 pagi masih belum banyak juga masyarakat yang melintas di jembatan tersebut. Dan memang dalam beberapa hari terakhir kondisi jembatan yang sering mengalami kenaikan debit air membuat masyarakat lebih memilih jalur lain dalam beberapa hari terakhir. Oke, terakhir kan bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi jembatan? Apakah akses lalu lintas warga juga ikut putus, rekan? Ya. Sebenarnya akses lalu lintas warga itu putus karena memang jalan itu adalah jalan vital penghubung antara Kecamatan Pau dan Kecamatan Kuranji yang sudah berusia, jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Namun ada akses lain yang berada sekitar 3-5 kilo dari jembatan utama yang putus tersebut, dengan jarak sekitar 10 menit untuk masyarakat bisa melintas ke Kecamatan Kuranji. Tapi itu jaraknya cukup jauh dan juga membuat akses atau roda ekonomi dan juga rutinitas masyarakat terganggu akibat putusnya jembatan ini. Masyarakat berharap agar jembatan ini segera dibangun ulang karena memang dari dulu masyarakat sudah meminta pada pemerintah untuk memperhatikan jembatan ini, mengupgrade konstruksinya agar bisa bertahan lebih lama. Namun tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengupgrade-nya sehingga akhirnya jembatan itu putus pada hari ini. Dan selain jembatan itu, sejumlah sawah masyarakat juga terendam oleh kenaikan debit air yang terjadi di Batang Kuranji, serta juga badan jalan juga dirongrong oleh air yang secara tidak langsung bisa dalam waktu dekat juga akan merusak atau akan membuat jalan amblas di sekitar lokasi. Seperti itu rekan Arun. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang kekepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dah memang beko. Ini keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Banjir setinggi 2 meter melanda perumahan Lumin Park, Kota Padang pada Kamis 27 November. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang melanda daerah tersebut. Air naik di perumahan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat warga hendak menjalankan rutinitas harian. Di perumahan elit itu air bah melanda kompleks seperti batang sungai derasnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, sementara hujan semakin lebat sehingga menambah debit air masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu terjadi setelah meluapnya Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jembatan yang menghubungkan Gunung Nago dengan Pauh putus total. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang yang menerjang kawasan Lumin Park Padang ini rekan? Apa benar ketinggian banjir bisa mencapai 2 meter? Terima kasih rekan Arin, saya laporkan bahwa memang saat ini di Kota Padang kondisi cuaca ekstrim sangat luar biasa sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi itu selalu terjadi di Kota Padang, dan pada hari ini tepatnya pukul 6 hingga 7 pagi tadi banjir melanda sejumlah kawasan yang terutama yang cukup parah itu berada di Lubuk Minturun, persisnya di perumahan Lumin Park yang terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi. Banjir melanda perumahan tersebut setinggi 2 meter dan memang kondisinya menurut keterangan masyarakat itu membuat masyarakat terkejut karena memang sebelumnya tidak pernah banjir setinggi itu melanda wilayah tersebut dengan waktu yang sangat singkat, karena sebelumnya banjir bersifat genangan wilayah tersebut rekan hari. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana kesaksian warga saat detik-detik banjir bandang ini menerjang? Baik, masyarakat mengaku pada saat banjir bandang tersebut memang sudah siaga juga, karena memang kompleks tersebut merupakan salah satu kompleks yang punya riwayat banjir lah seperti itu. Jadi sehingga sudah siaga, namun kondisi banjir yang datang hari ini sangat tiba-tiba atau sangat mengejutkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak sempat untuk melakukan evakuasi barang dan hanya bisa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumah, bahkan juga ada ke plafon rumah. Berapa total fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak akibat bencana ini rekan? Kalau jumlah fasilitas umum itu masih belum bisa diperkirakan, namun total KK itu ada sekitar ratusan KK, dan rumah yang terdampak itu masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang, dan itu memang sifatnya akan dinamis karena akan bertambah selesai banjir terjadi atau dan tidak bisa dilakukan secara cepat seperti itu rekan Arif. Nah, pastinya itu ada rumah warga dan juga fasilitas umum yang terdampak.
Oke, baik. Apakah ada korban jiwa ataupun luka dalam bencana alam ini, rekan? Bagaimana rekan Arin? Apakah ada korban jiwa atau luka dalam bencana ini? Kalau untuk banjir yang terjadi di Gunung Turun itu informasi sementara itu ada sebanyak eh, 2 orang korban jiwa akibat kejadian banjir tersebut. Oke, terakhir kan bagaimana respons dari pemerintah setempat? Pemerintah mungkin hari ini masih dari kemarin dari hari Senin pemerintah sudah mulai turun ke lapangan dengan membuat dapur umum dan segala macamnya dan menyalurkan bantuan. Namun memang kondisi cuaca ini sangat merata dan mengganggu hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Termasuk terakhir itu juga ada jembatan di Gunung Nago yang sebelumnya itu terancam putus. Akhirnya pada tadi pagi itu memang putus kemarin. Dan memang pemerintah secara tidak langsung untuk para korban sudah melakukan penanganan dengan memberikan fasilitas melalui evakuasi dan membantu korban dengan pakaian-pakaian dan juga dapur umum. Dan juga terakhir itu akhirnya Wali Kota Padang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Seperti itu rekan Arin laporan saya. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. keadaan di klaster Women Park. Ini air udah sampai segini. Nih, mobil-mobil semua sudah pada ini. Tolong banget. Kita sekarang terkepung dan ini air makin parah. Kondisi di perumahan Tabiang Banda Gadang. Air ketinggian sekitar 2 meter lebih. Mohon bantuannya Dunsana semuanya. Kalau ada perahu atau tim SAR tolong kirimkan karena di sini banyak orang tua dan anak-anak lansia. Ini turun lo dama mong beko.
Jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit penghubung Kecamatan Pau dan Kuranji hanya terbawa derasnya arus Sungai Batang Kuranji pada Kamis 27 November. Jembatan yang dibangun tahun 1969 dan diresmikan tahun 1973 ini sudah 50 tahun lebih menemani rutinitas masyarakat setempat. Baik itu untuk pergi bekerja, berjualan hingga sekedar membawa anak mereka jalan-jalan sore. Warga setempat bernama Darlis mengatakan sudah menapaki jembatan itu sejak masih kecil, mulai dari beralaskan kayu hingga diganti dengan plat besi. Bahkan bagian alas jembatan beberapa pekan lalu baru saja diperbaiki pemerintah, meski hanya merekatkan plat yang menganga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi detik-detik jembatan Gunung Nago ini bisa putus, rekan? Baik, terima kasih rekan. Saya informasikan bahwa pada hari ini jembatan Gunung Nago di Lambung Bukit, Pauh, Kota Padang itu hanya terbawa oleh debit air. Debit air yang mengaliri Sungai Batang Kuranji ini mengalami kenaikan sejak dini hari.